Iya, saya muncul lagi di sini. Oke, punten nakang teh. Perkenalkan, saya Immanuel, MPM 33. Rekan dari berdua teman saya, silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Hendro Purnomo, MPM 114. Saya Kelvin Semotar, MPM 146. Oke, jadi sekian perkenalannya deh ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita mau ngobrol mengenai kimia nuklir. Karena dua orang ini bukan kali-kali ngomongin kimia nuklir, boy. Mau tahu? Oke, sekarang kita mulai aja. Oke, untuk dua orang yang ada di sini, aku mau nanya terkhusus untuk saudara Calvin. Oke. Menurut dari saudara Calvin, kimia nuklir itu apa ya? Ya, secara padat lah, kimia nuklir itu bagian cabang kimia yang mempelajari mengenai radioaktif, reaksi-reaksi nuklir, dengan juga proses-proses nuklir. Ya, secara simpelnya begitulah. Oke, mungkin jangan ketahui aja, nggak apa-apa sebenarnya. Oke, kalau dari Hendro sekarang. Nah, kalau di kimia nuklir itu sebenarnya ada beberapa bidang. Yang kau tahu ya? Ya, tahu ada beberapa bidang. Yang pertama itu ada radiokimia. Radiokimia itu berhubungan sama penggunaan radioaktivitas untuk mempelajari reaksi kimia biasa. Oke. Nah, selanjutnya itu ada kimia isotop, yang mana kimia isotop itu mempelajari efek massa inti terhadap reaksi kimia dan sifat senyawa inti. Selanjutnya ada lagi Apa itu? spektroskopi NMR, magnetic resonance. Itu menggunakan putaran-putaran inti pada alternatif yang digunakan untuk mengidentifikasi molekul. Oke, berarti udah kira-kira itu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari yang tadi kita ngomongin tentang kimia nuklir, dari dua orang yang di sini, dari Calvin. Menurut Calvin sendiri, nuklir itu isinya apa aja? Yang kamu tahu tuh bagiannya apa aja? Ya, untuk penjelasan yang saya beri kepada Hendro, tapi untuk isinya untuk ada radiasi paling terpikirkan saat nuklir, dengan kita nuklir. Selain itu juga ada reaksinya fusi dan fisi yang jadi inti dari energi nuklir. Selain itu ada juga yang bernama stabilitas nuklir dengan peluruhan nuklir, itu sangat berhubungan dengan radiasi. Ada juga seperti isotop, yang artinya bisa dibilang atom-atom hasil dari terkena radiasi atau dalam proses kimia nuklir. Oke. Kalau dari Hendro? Kalau dari aku sih kimia inti atau kimia nuklir Isinya. isinya ini biasanya kan ada atom-atom gitu kan, dan pastinya ada penyimbolannya lah untuk itu. Nah, itu biasanya disimbolin pakai huruf X, A sama Z, yang mana X itu di belakang, A di depan atas, sama Z di depan bawah. Nah, X ya tuh. X ini nyimbolin elemen simbol, A ini nomor massa, dan Z ini nomor atom. Oke, berarti ini ngomongin unsur ya? Ya, Oke. Kalau dari aku sih mungkin tambahannya, atom itu kan sedikit info aja. Kalau atom kan pasti terdiri dari beberapa bagian kecil lagi, partikel lain tuh ada proton, elektron, neutron. Di mana dalam kalian tahu kan pasti ada bulat ini, terus ada lingkaran lagi kan? Di mana di dalam itu paling dekat dengan inti itu ada proton sama neutron, itu disebutkan nukleus. Sedangkan yang buatan negatif namanya apa? Elektron. Nah, itu jadi mungkin sedikit tambahan aja. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara kita bisa mengetahui stabilitas itu bisa terjadi dalam nuklir? Stabilitas itu bisa dilihat sih. Kan kalau untuk pengertiannya sendiri, stabilitas nuklir itu ya keadaan di mana nuklir itu tidak mengalami ya bisa dibilang peluruhan lah, tidak memancarkan radiasi terlalu banyak sehingga stabil, tidak berkurang masanya atau berkurang energinya. Oke. Kalau untuknya contoh-contohnya juga sih ya bisa kita lihat, sekali kita buka mata, kalau kita tidak terkena radiasi saat di sekitarnya berarti stabil. Kalau aku tuh kamu ya, kalau dari aku sih
untuk mengenai keluruhan tadi kan kestabilan. Itu di luru itu suatu unsur di luru supaya dia lebih stabil, itu menurut aku. Karena yang pelajaran itu supaya dia bakal ditembakin sinar sesuatu untuk bisa dijadikan stabil lagi peluruhan itu, supaya jadi dia meledak. Itu sih yang aku tahu ya dari yang sudah disinggung tadi tentang apa yang simbol-simbol itu bakal ada hubungannya. Itu ada hubungannya banget pokoknya. Kalau dari Endo sendiri ada nggak tambahan? Ya kalau stabilitas nuklir itu sangat berkaitan sama neutron dan proton. Oke. Nah, yang mana inti dengan jumlah proton dan neutron genap itu lebih stabil dibandingkan dengan inti yang proton dan neutronnya itu nihil. Oke. Ada lagi? Ada satu lagi sih. Semua isotop dengan unsur nomor atom yang lebih tinggi dari 83 itu bersifat radioaktif. Oh, fun fact ya. Oke. Oh, betul. Oke. Tadi kita udah bicara tuh. Sekarang ke lanjut nih. Mengenai tentang stabilitas tadi, kita pasti tahu proses nuklir itu ada yang kita kenal sebagai fusi dan fisi. Dari Cerpen sendiri, apa itu fusi dan fisi? Menurut Cerpen, pandangan Cerpen. Ya, kalau fusi dan fisi nuklir itu sendiri itu reaksi yang menghasilkan energi dari nuklir, dari pemisahan atau penggabungan atom. Untuk lebih detailnya, reaksi fusi nuklir itu reaksi di mana dua inti atom yang lebih ringan bergabung menjadi satu inti atom yang lebih berat. Hujan. Oke. Proses ini menghasilkan banyak energi, jadi digunakan untuk energi nuklir. Untuk fisi sendiri mungkin Kak Hendrawan jelaskan. Kalau Fisi. fisi itu setahu pembelahan dua atom. Oke. Paling itu sih. Jadi fusi dan fisi. Untuk menambahkan Ada tambahan? Ada menambahkan data dari fisi tadi, dia itu atom yang terbelah itu inti atom yang lebih berat. Atom berat. Jadi ringan. Ya, fisi kan bergabung menjadi atom yang berat, dan ini fisi inti atom yang lebih berat bisa terbelah menjadi inti atom yang lebih ringan lagi. Oke. Tentu saja menghasilkan energi juga. Berarti itu keterbalikannya aja ya? Iya. Oke. Jadi fusion bergabung, fission membelah. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Tadi kan kita udah ngomongin kayak subbab ini, subbab itu. Kita ngomongin secara umum lagi. Menurut kalian, manfaat dari kimia nuklir itu apa? Coba dari Hendro. Kalau menurutku, kalau bicara tentang nuklir ya jelas Energi nuklir. energi nuklir. Oke. Itu kan kalian digadang-gadang sebagai energi terbarukan dan potensial lah buat dibangkitkan di Indonesia. Nyatanya sekarang belum banyak, bahkan nggak sepopuler PLTA, BLT, yang lain-lain lah. Ya, Paling itu. Oke. Untuk tambahkan itu sendiri, menurut saya sih, ya ada masalah-masalah dari nuklir itu sendiri, ada masalah-masalahnya. Tapi untuk masalah-masalah itu sekarang lagi di setiap penelitian mendapat 9 ya kebagusannya bisa dibilang dengan mengurangi yang masalah-masalahnya sendiri. Jadi mungkin dalam waktu 20 tahun lah mungkin bisa dibilang mungkin energi nuklir akan sangat bagus sampai tidak ada masalah-masalah lain dengan energi nuklir. Oke, berarti ini perkiraan dari Cerpen ya guys, catat ya guys, 20 tahun lagi catat. Oke, kalau dari aku ya, sebenarnya teknologi itu udah ada. Dari teknologi udah sempat ada, dan itu dipakai untuk menghilangkan toksisitas limbah radioaktif buat tidak beracun. Nah, itu juga dari aku mungkin sedikit tambahkan untuk regulasi pembukaan limbah radioaktif, di mana beberapa limbah radioaktif itu kan terdiri dari unsur kimia yang dimana tuh benar radioaktif. Misal seperti Ca, kalau kau taruh ke air, atau kalau saya Ca tuh dimasukin ke air tuh meledak, dia bakal meledak. Itu bahaya, jangan kalau dibuang semuanya meledak ntar. Efeknya apa? Ke lingkungan itu. Ya, jadi bereaksi. Nah, itu rusak jadinya. Nah, mungkin itu sih dari aku ya. Nah, ya. Nah, sekarang kita Kayak itu nggak sih tadi? kenapa? Kayak kata yang bilang tadi kan supaya Citarum rusak sekalian. Oh iya, sekarang kita ngomong suka ntar dulu, aku lupa. Dari kamu sendiri gimana penanganan? Karena kan viral nih ya, lagi viral. Dari kamu deh, penanggulangannya gimana? Ya bisa kita hampir sama dengan kamu bilang tadi tentang teknologi
penanggulangan polusi tadi, tapi atau lebih mengarah ke gimana bilangnya, regulasi kepada pabrik-pabrik dan sekitar Sungai Citarum untuk mengurangi limbah-limbah juga, dan tentu juga bersih. Mungkin menggunakan teknologi yang kamu bilang tadi. Oke. Kalau dari Hendro, apakah ada tambah mengenai sungai yang lagi viral ini? Ya sebenarnya kalau kimia nuklir sama polusi sampah di sungai itu kurang berkaitan ya. Oke. Kurang berkaitan karena Tidak semuanya radioaktif. iya, kimia nuklir kan kaitannya sama radioaktif jelas. Kalau sungai sampah-sampah di sungai itu kan limbah-limbah rumah tangga. Oh, dominannya. Iya, dominannya limbah rumah tangga, limbah masyarakat. Oke. Mungkin berarti kita bisa nyimpulin kalau misalnya tuh memang sekarang tuh masih sulit ya untuk yang nuklir itu. Ya semoga kedepannya bisa lah ya. Semua. Dan kita 20 tahun ke depannya. Ya, total 20 tahun. Oke, mungkin sekian dari kami bertiga berbincang-bincang tadi. Terima kasih sudah menonton dan kami berharap perbincangan kami bisa menjadi manfaat ataupun untuk menambah pengetahuan kalian mengenai kimia nuklir ini. Saya Noel dan teman saya Hendro dan Celpin. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Oke. sudah kita teruskan dari Apa? Salah. Berapa?